Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran dengan materi yang baru. Nah, materi hari ini adalah berhubungan dengan akuatik. Nah, apa itu pembelajarannya? Nah, mari simak berikut ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita bahas ini adalah mengenai aktivitas air. Jadi kita melakukan beberapa pengenalan aktivitas air untuk menjaga keselamatan diri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, lalu yang berikutnya selain itu kita juga akan membahas ini mengenai pengenalan air kolam renang, kemudian menjaga keselamatan di air, lalu mengetahui manfaat dari renang itu sendiri. Nah, langsung saja kita akan mulai. Untuk yang pertama, olahraga air ini adalah menjadikan badan tentunya menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena dari pergerakan di air itu semua sendi akan menjadi lentur sehingga peredaran darah itu akan semakin lancar. Lalu itu efeknya kita menjadi sehat. Nah, itu maksud yang di dalam olahraga ini menjadikan tubuh semakin sehat. Nah, untuk berikutnya kita masuk melalui beberapa pengenalan. Nah, yang pertama ini adalah mengenai untuk yang kegiatan duduk di tepi kolam. Nah, di sini ada tujuannya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menyesuaikan tubuh dengan suhu air. Jadi suhunya nanti bisa hampir sama. Jadi ketika kamu harus berenang, pertama-tama adalah duduk di tepi kolam, kemudian lalu kalian melakukan kegiatan injak-injak atau melakukan gerakan mengangkat kaki dengan digoyang-goyangkan di air, itu supaya tubuh kita itu menyesuaikan diri dengan suhu yang ada di air tersebut. Nah, lalu yang kedua, setelah kita melakukan kegiatan pengenalan air di tepi kolam, berikutnya ini adalah gerakan berjalan di air. Nah, sini untuk berjalan, masuk ke dalam kolam, kemudian pilih yang paling dangkal. Nah, yang dimaksud paling dangkal adalah yang tentunya tingginya mungkin airnya tidak sampai setinggi kamu, jadi bisa setengahnya atau bisa seperempat kaki ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kalian nanti jalan di air itu tidak ada risiko untuk mungkin tenggelam. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah menginjak-injak air. Nah, ini juga bisa disebutkan dengan loncat-loncat di air. Nah, kegiatan ini biasa sambil berhitung 1 sampai 8. Tujuannya apa? Tujuannya ketika injak-injak air ini adalah kalian bisa merasakan ketika di air itu tubuh kalian seakan melayang. Nah, ini maksud dari loncat atau injak-injak air. Begitu? Oke, lanjut lagi. Untuk yang berikutnya kita melakukan yang namanya ini adalah mengelilingi kolam renang. Nah, jadi sambil memegang pinggir kolam, kemudian kalian melakukan kegiatan mengelilingi kolam renang, tentunya dengan secara perlahan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian mengetahui situasi yang ada di sekitar kolam renang tersebut. Oh, ini misalnya tempat untuk yang nanti naik turun dari kolam renang terus ke darat. Nah, itu jadi tahu. Oh, ini tempat yang dangkal gitu. Jadi kalian nanti mengetahui situasi kondisi yang ada di sekitar kolam renang tersebut. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berjalan sambil mengelilingi kolam, tentunya di pinggir-pinggirnya ya. Nah, lalu yang berikutnya kita masuk untuk yang bermain. Nah, di sini bermainnya bisa menggunakan beberapa alat, tapi yang paling mudah biasanya adalah bola. Nah, maksudnya dari permainan ini selain kita juga mengenal lingkungan kolam renang, kita juga melakukan rekreasi dengan bermain bola, mungkin dengan lempar tangkap. Nah, bisa menggunakan bola plastik, jadi saling lempar tangkap bola gitu.
Lalu untuk yang berikutnya kita mulai masuk untuk yang pengenalan beberapa peralatan yang biasanya diperlukan ketika berenang atau belajar berenang tepatnya ya. Nah, ini untuk yang pertama, ini adalah menggunakan baju renang. Nah, baju renang di sini adalah yang tentunya berwarna yang agak gelap. Nah, biasanya ada warnanya hitam atau mungkin agak biru keunguan ya. Jadi tentunya yang warna-warna gelap tujuannya adalah ketika kalian berada di dalam air itu terlihat dari luar kalau itu kalian sedang melakukan aktivitas di air. Nah, kalau yang warnanya terang itu ketika kalian berada di dalam air itu terlihatnya samar-samar. Nah, biasanya begitu. Lalu untuk yang kedua, pakaian yang berenang ini juga tentunya harus sesuai badan, tidak terlalu kendor. Nah, jadi sesuai dengan badan kalian, bentuknya pas begitu ya. Nah, lanjut peralatan yang berikutnya ini adalah kacamata. Nah, kacamata di sini yang diperkenalkan atau fungsinya adalah untuk melindungi mata dari kemasukan air. Nah, itu juga mencegah namanya iritasi. Iritasi itu sejenis mata yang agak kemerahan ketika terkena air. Nah, itu maksudnya. Lalu peralatan yang berikutnya biasanya ini juga digunakan untuk latihan, ini adalah kaki katak atau disebutnya fin. Ini juga untuk belajar membantu ketika berenang kakinya itu lebih cepat karena menggunakan sejenis peralatan seperti kaki hewan yang namanya katak. Nah, ini makanya disebut kaki katak. Lalu peralatan berikutnya ini adalah balon renang atau bola untuk yang renang. Jadi seperti pelampung begitu tapi bentuknya kayak donat. Nah, itu untuk salah satu biasanya anak balita, itu tujuannya untuk sebagai pengaman di badannya biasanya. Nah, itu biar tidak tenggelam. Lalu untuk yang terakhir peralatannya adalah pelampung. Nah, untuk pelampung ini adalah bentuknya seperti ini. Itu adalah untuk latihan berenang. Jadi sudah tahap berenang. Ketika tadi sudah latihan, kemudian bermain, lalu belajar berenang. Nah, ini salah satu peralatannya. Jadi ini dipegang di kedua tangan bisa, di kaki, di antara kedua kaki bisa ya. Tapi normalnya ini untuk belajar ketika menggunakan tangan. Nah, jadi gerakannya kaki begitu. Nah, itu saja untuk peralatannya. Sebenarnya masih banyak, tapi kita batasi untuk ini saja peralatannya. Nah, kemudian kita masuk untuk yang manfaat dari kegiatan melakukan aktivitas berenang. Nah, ini manfaatnya tentunya mempunyai banyak sekali, khususnya kesehatan bagi tubuh kita. Selain itu, ketika berenang juga sangat baik untuk pertumbuhan tubuh. Nah, jadi pertumbuhannya akan menjadi bagus ya, mulai dari pertumbuhan ke atas itu semakin bagus ketika kita berenang karena semua sendinya, semua organ tubuh kita bergerak di air. Lalu tentunya adalah menyehatkan tubuh, dan yang terakhir adalah menyehatkan jantung. Itu juga bisa karena tentunya sekali lagi semua badan kita bergerak, beraktivitas ketika di dalam air. Nah, itu materi kita hari ini tentang akuatik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ingat, tetap selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!